Melanjutkan video sebelumnya tentang Common Pitfalls Agile Project, sebentar lagi saya akan berbagi kembali hal-hal yang berpotensi menjadi batu sandungan saat kita menjalankan Agile Project. Masih tentang pitfalls atau batu sandungan dari Agile Project. Yang keempat adalah silo di dalam squad Agile. Kita tahu bahwa spirit squad Agile itu tidak ada hierarki, ya, tidak ada, ya, setara lah seperti itu ya. Kok bisa sih kejadian ada silo di dalam Agile squad? Ternyata bisa loh. Mungkin pada awalnya tidak diniatkan untuk silo begitu ya, tetapi dalam perjalanannya ternyata silo ini terjadi. Seperti apa itu kasusnya? Begini, dalam beberapa pengalaman yang kami temui di lapangan ketika kami menampingi Agile Squad menjalankan project Agile adalah, katakanlah ada sebuah squad beranggotakan 9 member begitu ya, dan dengan niatan untuk membuat rencana atau pekerjaan squad lebih efektif, maka dibagilah tim Agile itu menjadi mungkin pembagian tugas gitu ya. Ada yang bertugas mengenai hal teknis, ada yang bertugas mengenai hal yang sifatnya itu penjualan, sales, marketing, ada yang sifatnya itu support begitu ya. Nah, mungkin spirit awalnya tidak bermaksud untuk silo, tetapi dalam perjalanannya ketika tas-tas itu sudah terbagi menjadi 3 bagian itu dan ada tas-tas yang kemudian tidak terselesaikan, kolaborasi yang seharusnya terjadi di dalam Agile Squad itu kemudian berhenti. Kenapa? Karena masing-masing peran itu ya hanya melihat tas-tas dalam lingkupnya saja. Padahal spirit satu squad tim itu bisa cross, bisa benar-benar orang nggak perlu harus tertahan untuk bisa berkontribusi di dalam sebuah tas walaupun itu bukan bidangnya, kalau memang secara nyata orang itu bisa membantu sebuah tas bisa terlaksana atau done. Itu yang saya maksud dengan pitfall keempat, yaitu silo di dalam Agile Squad. Pitfall kelima atau batu sandungan kelima adalah proses planning yang terlalu details ataupun terlalu gede, gitu ya. Kita tahu di dalam beberapa kegiatan Agile Squad ada proses perencanaan di setiap awal durasi pendek atau sering diistilahkan dengan sprint, begitu ya. Nah, ketika proses planningnya ini dragging, bertele-tele gitu ya, penyusunan tasnya itu dibahas sampai sangat detail begitu, dengan harapan supaya nanti pelaksanaannya lebih lancar. Apa yang terjadi? Sprint planningnya tidak selesai, kemudian squad juga masih belum dapat gambaran yang clear tentang melakukan apa, dan itu tidak terselesaikan di mekanisme checking yang rapatnya, sehingga akibatnya squad itu tidak produktif di suatu periode tertentu. Atau planning too big tadi, planningnya atau outcome pendek yang direncanakan terlalu gede, sehingga banyak sekali outcome yang kebawa-bawa, ke carry over. Ini selain berisiko kepada moral dan motivasi tim, juga akan membuat pencapaian misi atau outcome pentingnya juga berpotensi tidak tercapai. Itu pitfalls yang kelima. Yang keenam yaitu tentang apa yang dibilang dengan squad itu terjebak pada ritual, seremoni. Ya, saya tidak membahas framework apapun dalam hal ini. Tapi yang jelas, ketika Agile Project itu berjalan dan squad itu menjalankan beberapa aktivitas atau event-eventnya, kadangkala squad member atau bahkan PO-nya itu berusaha untuk menjalankan ritual-ritual tapi kehilangan esensinya. Jadi kita tahu banyak terminologi ya di dalam framework Agile, mulai dari stand up meeting, sprint planning, sprint review, sprint retro begitu ya.
backlog grooming dan sebagainya, itu semua dijalankan hanya for the sake untuk memenuhi ritualnya atau seremonialnya tanpa berfokus kepada esensi. Ini yang membuat malah squad menjauh dari fundamental atau ya mindset serta prinsip-prinsip agile gitu ya, dan akhirnya squad ya nggak merasakan manfaat dari cara kerja agile.